Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Bapak dan juga Ibu dosen pengampu mata kuliah Hubungan Industrial. Sebelumnya izin saya Abdul Yani sebagai moderator dari kelompok 2 izin menyampaikan mengenai materi tentang peraturan perusahaan, perjanjian kerja dan juga perjanjian kerja bersama. Untuk itu, adapun nama-nama kelompok dari anggota dari kelompok ada Lija Triana Dewi, ada Mega Wulandari, Nugraha Putra, selanjutnya Muhammad Sadam, Silvin Rahmat dan juga Widya Anissa. Untuk itu, izin untuk memulai presentasi dari kelompok 2. Untuk materi akan dipresentasikan oleh saudari dari Widya Anissa. Untuk Widya Anissa dipersilakan untuk presentasi materinya. Yang pertama ada peraturan perusahaan. Sesuai identitas Indonesia sebagai negara hukum, maka semua peraturan ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh negara harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain pada pasal 27 ayat 2 yang menyatakan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. H. Jainal Asikin memberikan pengertian atau definisi tentang hubungan industrial adalah hubungan industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi, barang dan atau jasa, pekerja atau buruh, pengusaha, dan pemerintah yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Peraturan perusahaan merupakan peraturan secara tertulis yang dibuat oleh perusahaan di mana di dalamnya memuat berbagai persyaratan kerja dan tata tertib perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi wakil pekerja di perusahaan yang bersangkutan. Penetapan atau pemberlakuan peraturan perusahaan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 108. Pasal ini menyatakan bahwa peraturan perusahaan wajib dibuat oleh pengusaha yang mempekerjakan pekerja sekurang-kurangnya 10 orang kecuali perusahaan tersebut telah mempunyai perjanjian kerja bersama. Dalam peraturan perusahaan harus mengatur tentang 1. Hak dan kewajiban pekerja atau buruh, 2. Syarat kerja, 3. Tata tertib perusahaan, 4. Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. Pembuatan peraturan perusahaan memiliki tujuan dan manfaat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya peraturan perusahaan dapat diketahui hak dan kewajiban dari pekerja dan pengusaha itu sendiri. Kedua, dengan adanya peraturan perusahaan dapat mendorong terbentuknya kesepakatan kerja. Yang ketiga, dengan adanya peraturan perusahaan maka dapat menjamin adanya kepastian hukum antara pengusaha dan pekerja. Dan yang terakhir, dengan adanya peraturan perusahaan dapat menjamin kinerja dari pekerja dalam perusahaan. Perjanjian kerja. Perjanjian kerja dalam bahasa Belanda disebut Arbeidsovereenkomst. Pasal 1600 huruf A KUH Perdata memberikan pengertian perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak ke-1 atau si buruh mengikatkan dirinya untuk dibawa perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 1 angka 14 memberikan pengertian bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan syarat sahnya. Perjanjian pasal 52 ayat 1 menentukan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar yang nomor 1, kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan kedua belah pihak yang lain disebut kesepakatan bagi yang mengikatkan dirinya, maksudnya bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerja harus setuju atau sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Nomor 2, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Lalu yang ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan
adanya pekerjaan yang diperjanjikan dalam istilah pasal 1322 KUH Perdata adalah hal tertentu. Nomor 4. Pekerjaan yang diperjanjikan adalah objek dari perjanjian antara pekerja dengan pengusaha yang akibat hukumnya melahirkan hak dan kewajiban pihak. Nomor 5. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, jenis perjanjian kerja dibagi menjadi 1. Perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Perjanjian kerja waktu tertentu merupakan perjanjian kerja yang didasarkan atas jangka waktu atau selesainya sesuatu pekerjaan. Perjanjian kerja ini berlaku sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja. Bila jangka waktunya habis, maka dengan sendirinya perjanjian kerja berakhir sehingga terjadinya pemutusan hubungan kerja. Perjanjian kerja waktu tertentu juga dapat berakhir dengan selesainya suatu pekerjaan. Perjanjian kerja waktu tertentu menurut pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terima kasih, sekian dari saya. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu merupakan perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang sifatnya tetap. Perjanjian kerja ini dibuat untuk waktu tidak tertentu, yaitu tidak dibatasi jangka waktunya. Pada perjanjian kerja waktu tidak tertentu boleh masyarakat masa percobaan. Masa percobaan ini merupakan masa atau waktu nilai kinerja dan kesungguhan keahlian seseorang pekerja. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 60 ayat 1, masa percobaan paling lama 3 bulan. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja, perubahan PKWT menjadi PKWTT merupakan akibat dari ketidakcermatan dari penyusun perjanjian kerja, sehingga dapat berakibat merugikan perusahaan baik secara yuridis dan ekonomis. Perjanjian kerja berakhir apabila pekerja meninggal dunia. Perjanjian kerja akan berakhir jika pekerja meninggal dunia, namun perjanjian kerja tidak berakhir jika pengusaha meninggal dunia. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja adanya keputusan pengadilan dan atau keputusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Dalam pasal 151 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebut alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja sebagai berikut: pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Dalam hal segala upaya telah dilakukan tetapi pemutusan kerja tidak dapat dihindari, maka dimaksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja, serikat buruh atau pekerja atau buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud benar atau tidak menghasil persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja atau buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Istilah perjanjian kerja bersama PKB atau kesepakatan kerja bersama KKB sudah dikenal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang perjanjian perubahan antara serikat buruh dengan pengusaha atau majikan. Undang-undang ini merupakan salah satu dari undang-undang yang dinyatakan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang perjanjian perubahan antara serikat buruh dengan pengusaha atau majikan ini dilahir pada bangsa kita menganut demokrasi liberal, sehingga semangat undang-undang juga tidak dapat lepas dari filosofi tersebut. Sesuai dengan semangat itu, masing-masing pihak yang membuat perjanjian perubahan cenderung membela kepentingan sehingga tidak jarang pihak yang satu melakukan tekanan-tekanan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perjanjian bersama PKB
atau kesepakatan kerja bersama KKB dibuat untuk mengetahui hak dan kewajiban secara pasti dalam rangka mengingatkan kesejahteraan dan ketenaga kerjaan, maka perlu dibuat suatu pedoman atau suatu aturan kerja yang disepakati antara serikat pekerja atau buruh dengan perusahaan sebagai aturan dalam pelaksanaan hubungan kerja yang dibuat secara tertulisan didaftarkan kepada instansi yang berwenang. Dengan demikian, suatu perjanjian atau kesepakatan antara serikat pekerja atau buruh dengan pengusaha tersebut mempunyai suatu kekuatan hukum yang pasti apabila dibuat secara tidak melanggar syarat sah perjanjian. Sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja atau buruh atau penyeimbang kepentingan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha, maka di negara Indonesia telah membuat aturan-aturan yang jelas dengan dibentuknya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adapun secara garis besar, ada 3 undang-undang yang sekarang menjadi pedoman bagi para pekerja atau buruh dan pengusaha, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam pasal 1 angka 21 menyebutkan bahwa perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Baik, untuk kesimpulan, yaitu peraturan perusahaan merupakan suatu peraturan secara tertulis yang dibuat oleh perusahaan di mana di dalamnya memuat berbagai persyaratan kerja dan tata tertib perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi wakil pekerja di perusahaan yang bersangkutan. Untuk penetapan atau pemberlakuan peraturan perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 108, dan pasal ini menyatakan bahwa peraturan perusahaan wajib dibuat oleh perusahaan yang mempekerjakan pekerja sekurang-kurangnya 10 orang, kecuali perusahaan tersebut telah mempunyai perjanjian kerja bersama. Selanjutnya, untuk perjanjian kerja dalam bahasa Belanda disebut Arbeidsovereenkomst. Itu terdapat pada pasal 1601 KUH Perdata memberikan pengertian perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak ke-1, yaitu si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, dan si majikan untuk suatu waktu tertentu merupakan pekerjaan dengan menerima upah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 1 angka 14 memberikan pengertian bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja atau buruh, pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Selanjutnya, perjanjian kerja bersama yaitu PKB atau kesepakatan kerja bersama KKB dibuat untuk mengetahui hak dan kewajiban secara pasti dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan ketenangan kerja. Maka perlu dibuatkannya suatu pedoman atau suatu aturan kerja yang disepakati antara serikat pekerja atau buruh dengan perusahaan sebagai aturan dalam pelaksanaan hubungan kerja, dan dibuat secara tertulis dan didaftarkan kepada instansi yang berwenang. Dengan demikian, suatu perjanjian atau kesepakatan antara serikat pekerja atau buruh dengan pengusaha tersebut mempunyai suatu kekuatan hukum yang pasti, dan apabila dibuat secara tidak melanggar syarat sahnya perjanjian. Baik, untuk kesimpulan sudah dibacakan mengenai materi presentasi. Saya sebagai moderator izin untuk menutup presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.